Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavina, saya dari kelas 11 Galileo Galilei. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama itu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Demokrasi itu terbagi tiga. Ada yang pertama itu berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologinya, dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan titik beratnya terbagi atas tiga. Yang pertama, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologinya terbagi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Dan yang terakhir, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat terbagi dua. Yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang ketiga, jelaskan pengertian Soko Guru Demokrasi Universal. Soko Guru Demokrasi Universal atau disebut juga dengan pilar demokrasi adalah pilar untuk membangun tatanan demokrasi di mana pilar demokrasi mendukung pembentukan demokrasi. Ini adalah indikator untuk penilaian sejauh mana demokrasi ditetapkan dengan benar. Yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul karena yang pertama, terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan HAM dan berbagai macam bentuk hak lain. Yang kedua, lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk dari kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang ketiga, lebih melakukan pengutamaan terhadap berbagai macam bentuk musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dilakukan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu, maupun secara empirik dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Dan yang terakhir, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Ada tiga. Yang pertama itu negara berdasarkan konstitusi, yang kedua jaminan perlindungan HAM, dan yang terakhir kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.